Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fatur Rahman dari kelas BKI 6C dengan NIM 2313481. Baik, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah lanjutan daripada tugas individu mingguan, yaitu learning journal pada mata kuliah public speaking. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan demam panggung. Nah, saya rasa demam panggung itu bukan lagi hal yang aneh ataupun jarang ditemukan, karena demam panggung itu sering kali ditemukan jika kita berbicara public speaking. Tidak jarang ada orang ataupun banyak orang yang merasakan demam panggung, apalagi ketika dia belum terbiasa melakukan public speaking di depan halayak umum. Nah, apa sih demam panggung itu? Nah, jadi demam panggung itu suatu kondisi di mana ketika seseorang itu tampil di depan, ketika seseorang itu akan melakukan public speaking, entah itu presentasi ataupun menjadi pemateri atau apapun itu, dia merasa gugup ataupun dia merasa tidak percaya diri ketika di atas panggung, ketika di hadapan audiens gitu. Nah, gejalanya apa aja sih biasanya yang dirasakan ketika seseorang itu mengalami demam panggung? Jadi demam panggung itu bukan demam yang biasa ya, yang badannya panas gitu, bukan ya. Tapi itu tuh satu posisi di mana dia ini merasa grogi. Kadang ada yang ketika dia merasakan demam panggung, dia itu kesulitan dalam berbicara, terus keluar keringat dingin gitu biasanya. Terus kadang-kala juga ada yang sampai badannya gemetar gitu. Nah, itu beberapa gejala-gejala pada demam panggung. Apa sih penyebabnya seseorang itu bisa mengalami demam panggung? Mungkin banyak faktor yang bisa mengalami demam panggung ya. Yang pertama itu ada genetik, faktor genetik. Nah, faktor genetik juga bisa berpengaruh kepada seseorang mengalami demam panggung. Nah, faktor yang paling mempengaruhi seseorang itu bisa terkena demam panggung itu adalah kurangnya latihan ataupun kurangnya pengalaman dalam melakukan public speaking. Terus juga beberapa faktor penyebab demam panggung juga ada karena kurangnya persiapan, lalu kurangnya kepercayaan diri seseorang dalam public speaking, itu bisa menyebabkan seseorang terkena demam panggung. Nah, kira-kira dengan faktor-faktor tersebut, apa sih solusinya agar kita tidak terkena demam panggung? Nah, ada beberapa tips ataupun solusi yang bisa dilakukan seseorang agar tidak mengalami yang namanya demam panggung. Yang pertama itu adalah pola berpikir. Nah, pola berpikir ini sangat penting. Jadi mindset ini sangat penting. Seseorang ketika ingin melakukan public speaking, entah itu orasi, entah itu ceramah ataupun menyampaikan materi presentasi, mindset seseorang itu harus bisa positif mindsetnya. Jangan sampai punya mindset, wah saya takut salah, gimana kalau salah, saya akan ditertawakan, saya akan diteriaki gitu. Nah, mindset seseorang itu harus bisa diubah. Selanjutnya, tips yang kedua agar kita terhindar dari yang namanya demam panggung itu adalah seringnya berlatih. Jadi bisa menerapkan latihan mandiri, misalkan latihan berbicara di depan cermin ataupun seperti tugas learning journal, latihan berbicara dengan cara direkam gitu, ataupun latihan berbicara dengan berhadapan langsung dengan manusia, baik itu satu ataupun dua orang. Nah, tips selanjutnya selain latihan juga, seseorang harus memahami betul materi yang akan dia sampaikan ataupun pembahasan yang akan dia bicarakan sebelum melakukan public speaking. Agar apa? Agar ketika dia melakukan public speaking ataupun menyampaikan materi,
dia sudah siap dan sudah bisa percaya diri. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.